sapa wonge sing was-wasan. Napa was-wasan niku? Ragu-ragu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nggih, ada setan itu memang yang suka mewaswaskan, meragukan hati manusia. Nek ana wong kaya ngono khususe apa umumnya kula panjenengan semuanya. Nggih para rawuh hadirin, niki ilmu saking guru. Ya napa para rawuh hadirin, jenengan nek duwe penyakit was-was atau kurang yakin kepada Allah, atau jenengan hidupnya sering galau, itu semuanya setan itu yang bikin galau. Jenengan nek sampun wudu, kan di wajah ada bekas air. Lan jenengan bekas air itu jenengan jangan dicipratkan, ditetes nih ke mulut minimal 3 kali tetesan, maka semua setan yang mengganggu akan terbakar dengan tetesan air wudhu jenengan, dan jenengan akan segera sembuh dari was-wasnya. Jenengan yakin 100% kepada Allah, tidak ada galau. Dan ini rahasia, rahasia ini banyu wudhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi yashfa'ul khalaiqa yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fadlal hidayati wal karamah. Amma ba'du. Hadratul qurama wa muallim wa ulama wa masyayikh wa ashabih, para sesepuh masyarakat, bin sepuh, para tokoh agama, wabil khusus sesepuh Masjid Baitur Rahman, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Sanusi, dan juga para sesepuh Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Masyur, Bapak Haji Salman, Bapak Haji Ahmad Sudirto, dan juga selaku Ketua Panitia Bapak Sudin Haryono yang kami muliakan, kami hormati, dan seluruhnya yang rawuh Bapak-bapak Ibu sekalian, Jamiah Taklim tanpa terkecuali yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semuanya Allah takdirkan untuk bisa hadir dalam rangka memperingati acara malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kalau menjenengan yang diharap barokahnya, takdim, mengagungkan peristiwa tersebut. Dengan mengagungkan peristiwa tersebut, kalau penjenengan khususnya yang hadir di tempat yang barokah ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jenengan rawuh niat takdim memperingati perjalanan yang sangat luar biasa, bahkan perjalanan irasional, perjalanan yang tidak masuk akal.
Maka dengan demikian kalau panjenengan besok punya catatan khusus di hadapan Allah. Oh, ini wong-wong sing teko. Semakin dekat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir khususnya dan para jamaah seluruhnya, keluarga besar perumahan Sumber Taman Indah, semoga semuanya Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan semuanya Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah mubarakah. Allah berikan semuanya kesehatan zahir dan batin. Allah berikan semuanya kebahagiaan, keselamatan dunia hingga kelak akhirat. Dan Allah takdirkan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin hadirat, mustamina mustamiyat alaina rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar, saya senang ngaji itu tidak terlalu suwi, singkat tapi padat, singkat tapi manfaat. Karena kalau kedawan, kalau terlalu panjang ngaji kok bingung sehingga dilakoni. Tapi ngaji sidik juru manfaat justru itu lebih baik. Maka dari itu yang kita bahas tadi sudah diberikan kurikulumnya katanya. Ini pada ngajar di sekolahan, kisi-kisinya diberikan sekarang. Ini para ramu saya baca di bannernya sudah ada. Tujuan utamanya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Kualitasnya tadi sudah disampaikan, ada sholatul awam kategori yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mana kita masuk yang mana, kita semuanya kita koreksi diri kita masing-masing. Yang jelas baik tidaknya kualitas sholat seseorang bisa dilihat dari SRW-nya. Iso disawang soko syarat, rukun, dan waktunya. Kualitas bisa dinilai dari 3 kriteria itu. Kira-kira syaratnya apa contoh? Syarat diantaranya apa? Adalah wudhu. Nek wudhu bener, akeh wong kuwi salate wis bener. Tapi nek kualitas wudhunya saja sudah keliru, akeh wong niku salate yo keliru. Bahkan dalam satu makalah para rawuh, para hadirin, ada seorang murid bertanya kepada seorang guru, pada ulama besarnya, wahai guru, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas khusyuk dalam sholat saya? Kalau yang tadi saya dengarkan, kalau yang keempat tidak mungkin katanya Pak Jaman. Paling tidak yang ketiga, 75% iling Allah, selawi persen geleor. Kalau ingin mengukur kehusuan dalam sholat, jawaban sang guru kepada murid, kamu bisa mengukur sebanyak mana ingat kamu kepada Allah dikala kamu wudhu. Jadi nek wudhu sampean mulai dari nawaitul wudhu sampai membasuh kaki kok banyak ingat Allah, itu nanti akan membawa barokah pada sholatnya. Akeh-akeh mulai toko takbiratul ihram sampai salam akeh iling Gusti Allah. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, nek wudhu mawon jenengan eling sembarang, maka nanti sholatnya juga demikian eling sembarang. Jadi mulai sekarang ayo wudhunya ditingkatkan kualitasnya. Piye caranya supaya eling? Bagaimana caranya kita supaya selalu ingat Allah sampai membasuh kaki? Otomatis diapane dongane, doa yang diberikan baginda Rasul. Contoh mulai dari membasuh tangan, prawudu,
Gimana doanya basuh tangan? Allahumma fatyadi mimma sika kulliha, sambil membersihkan tangan. Para hadirin, mungkin ada bekas kotoran atau tip ek ataupun apapun itu, sambil membersihkan mulut kita atau hati kita, minimal membaca Allahumma fatyadi mimma sika kulliha. Ya Allah, peliharalah kedua tangan kami ya Rabb, jagalah tanganku ya Rabb, min ma'asika kuliah, dari berbuat maksiat seluruhnya. Tangan jaluk tolong nang Gusti Allah, jaga akan Gusti, jenengan jagi astagfirullah, jenengan pelihara, jaga tangan saya dari berbuat maksiat. Insya Allah tangan jenengan, apalagi kepada istri, tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kenapa? Tangan ini direksa, tangannya dijaga oleh Allah. Kan ingat Allah kan, Allahumma fatyadi mimma sika kulliha. Setelah tangan bersih berkumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sambil berkumur hatinya baca doa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat zikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa syukur kepadamu, wa husni ibadah, dan senantiasa baik ibadah kepadamu. Jaluk tolong nang Gusti Allah, maka lisan tidak akan pernah menyakiti siapapun, selalu zikir lisan kita. Kenapa? Angger wudu mesti jaluk tolong, Allah ingat. Dan doanya berkumur itu oleh baginda Nabi suruh banyak dibaca setelah sholat. Allahumma inni a'udzu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Lan niku para hadirin, ini yang perlu dihafalkan. Yang selanjutnya apa? Membasuh hidung. Allahumma arifni raihatal jannah, ya Allah perdengarkanlah bau surga kepada aku. Maka besok bau surga kurang 500 tahun perjalanan manusia, hidung kita sudah mencium bau semerbak surga. Kenapa? Setiap angger wudu, para hadirin, minta kepada Allah, maka hidung kita diberikan hidung yang barokah. Demikian loh para hadirin. Mulai dari itu para hadirin, kita masuk kepada wudu. Angger wudu, gimana wudu? Waktu membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, sinarilah wajah kami di kala waktu nanti di hari kiamat, ada wajah yang hitam pekat, ada wajah yang bersinar. Waktu membasuh sambil meratakan air, jaluk tolong nang Gusti Allah, sinarilah wajah kami kelak di hari kiamat Gusti. Wa khusyuk rawo, ndak eling sembarang wudu. Kemudian setelah membasuh wajah, para hadirin, nah membasuh tangan, Allah maktini kita biyamini wa hasibni saban yasira. Ketika membasuh tangan yang kanan, minta lagi kepada Allah, ya Allah berikanlah buku catatan amalku pada tanganku kelak di hari kiamat. Allah maktini kita biyamini wa hasibni saban yasira, dan periksalah kami ya Allah kelak di yaumul hisab dengan hisab yang mudah ya Allah. Jaluk. Waktu basuh tangan yang kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku pada tangan kiriku ya Allah, apalagi kau berikan dari belakang punggungku. Jaluk Nabi Allah, kamu basuh orang ya Allah. Indah rasanya Allah menemani wudhu kita. Tiap tetesan-tetesan air wudhu, Masya Allah. Bahkan nun sewu untuk sailing, sapa wongi sing was-wasan, napa was-wasan niku? Ragu-ragu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan itu memang yang suka mewas-waskan, meragukan hati manusia. Nek ana wong kaya ngono khususe, apa umumnya kula panjenengan semuanya,
Nggih para rawuh hadirin niki ilmu saking guru. Ya napa para rawuh hadirin, jenengan nek duwe penyakit was-was atau kurang yakin kepada Allah atau jenengan hidupnya sering galau, itu semuanya setan itu yang bikin galau. Jenengan nek sampun wudu kan di wajah ada bekas air. Lan jenengan bekas air itu jenengan jangan dicipratkan, ditetes nih ke mulut minimal 3 kali tetesan, maka semua setan yang mengganggu akan terbakar dengan tetesan air wudhu jenengan, dan jenengan akan segera sembuh dari was-wasnya. Jenengan yakin 100% kepada Allah, tidak ada galau. Dan ini rahasia, rahasia ini banyu wudhu. Bahkan para rawuh para hadirin, air wudhu atau air jedinge musola, jedinge masjid itu digunakan media para rawuh, karena di situ banyak tetesan air wudhu. Itu gunanya jeding, gunanya bak mandi, nek nganggo keran langsung hilang. Itu digunakan media kalau orang kesurupan. Orang kesurupan itu didusi nganggo banyu jedinge masjid. Apa rahasianya? Di situ banyak tetesan-tetesan wudhu para jamaah. Jadi air itu penuh dengan malaikat. Demikian rahasianya banyu wudhu. Nggih mulai saniki, terutama jamaah semuanya yang belum pernah, jenengan nanti salat subuh atau salat malam nanti 3 kali tetesan aja. Jenengan yakin orang hadirin, hati ini rasanya sejuk orang, apalagi setiap wudhu seperti itu. Dan ini ilmu saking guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kualitas wudhu SRW, syarat rukun dan makruh. Setelah membasuh tangan nopo, mengusap sebagian kepala atau rambut. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, selamatkanlah rambut dan kulitku dari neraka. Maka besok rambut dan kulit tidak akan tersengat api neraka. Kenapa? Allah selalu mendengar setiap wudhu wong jaluk neraka. Selamatkan rambut dan kulit kami ya Allah dari api neraka. Lebih kubur. Yang terakhir berawu hadirin. Yang terakhir ini sunnah berawu. Kalau mau dibasuh nggih wonten Allah majani mastami'ul qaula fayattabi'una ahsana. Allah jadikanlah saya ya Allah orang yang selalu mendengar perintahmu dan selalu mengikuti perintahmu. Itu doanya telinga, sama kalau doanya telinga. Doanya kaki yang terakhir, Allahumma tsabbit qadami yauma tazillu fil aqdam. Selamatkanlah kaki kami ya Allah ala sirat, ketika melewati siratul mustaqim nanti, yang mana dikala itu banyak kaki-kaki yang terpeleset. Di siratul mustaqim banyak yang terpeleset, ada yang baru injak jatuh neraka. Dalam kitab Fafirru ilallah ada yang sampai 25 tahun orang itu tidak nyampe-nyampe. Kenapa? Tergantung amal ibadahnya. Selama tamu termetekan surga balik. Ya Allah ya kan. Ada yang secepat kilat, secepat petir. Siapa itu? Orang yang ahli sholat 5 waktunya berjamaah. Dan saya pagi di sini jamaahnya berapa sholat? 6. Kalau sholat subuh berapa sholat? Ukurannya subuh. Nek maghrib isya di mana-mana masjid ramai. Tapi nek subuh kok ramai berarti bisa. Yang lain berarti ramai. Di sini sampai berapa sholat lagi? Subuh? Oh 3 sholat. Alhamdulillah 3 sholat. Besok bareng-bareng belum surga. Secepat kilat. Man shalla salawatil khamsa ma'al jama'ati falau khamsat asya.
Sapa wong sing salat 5 waktu dengan berjamaah, kata Nabi, maka baginya diberikan 5 keutamaan. Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya, dihindarkan dari kefakiran, diselamatkan dari fakir selama hidup di dunia. Mohon maaf, fakir bukan hanya urusan duniawi, itu masalah duit tak. Ada orang itu duitnya banyak, miliarder, duitnya numpuk, tapi fakir keimanannya kepada Allah, fakir ibadahnya kepada Allah, fakir keyakinannya kepada Allah. Nek dunia ini numpuk, ke urusan ibadah dia fakir. Kenapa? Jarang ibadah masjid. Fakir dia, walaupun dia kaya raya. Lah orang yang ahli jamaah diberikan kecukupan zahir dan batinnya oleh Allah. Ya sugih batine sregep ibadahe dicukupi saben dinane. Niku fadilahnya berjamaah. Nomor loro nih napa loro yarfa'ullahu anhu adzabal qabr. Allah menghilangkan darinya siksa kubur. Wong sing ahli jamaah 5 waktu besok dapat keutamaan bebas siksa kubur. Kalau orang itu sudah bebas siksa kubur, berarti dia surga, calon surga dia. Eling-eling sing kurang sregep jamaah, ayo jamaah. Ojo sampai sholat ijen. Nek sholat jamaah gampang keterima, nek mudah diterima, sudah diterima banyak lagi pahalanya. Kalau sholat sendirian Bu, sulit diterima, sudah diterima dapatnya dikit. Nah, makanya enak jamaah. Kenapa jamaah mudah diterima? Bayangkan kalau satu masjid katanya Pak Jamat yang tadi kualitas sholatnya itu orang awam semuanya, sing eling Gusti Allah takbiratul ihram, tapi imamnya masuk kategori yang ketiga, 75% eling Allah. Maka satu masjid keterima kabeh sing sholate wong awam iki gara-gara imam eling nang Gusti Allah. Kumanan kabeh sak masjid. Mulane wong sing akeh nglindur jero salate, ayo jamaah, aja salat ijen. Mudah gampang golek ganjaran iku. Sing penting ngerti ilmu. Lan iki para rawuh para hadirin. Yang ketiga, keutamannya salat yukta kitabuhu biyamini. Allah berikan catatan amalnya besok pada tangan kanannya. Wong sing ahli salat cek kuatir masuk ashabil yamin dalam surat Al-Waqiah. Karena besok ada 2 golongan, ada ashabus shimal. Ashabus shimal golongan kiri. Orang yang menerima catatan amalnya pada tangan kirinya, neraka. Apalagi min wara'i dhahri, orang yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya, Allah tak sudi melihat wajahnya. Itu neraka. Hanya satu yang golongan ashabul yamin, hanya satu yang golongan masuk surga, yaitu penerima catatan amal pada tangan kanannya. Sapa kuwi wong sing ahli jamaah diwehno catatan amale saka tangan kanannya. Paringnya ki catatan amal dari tangan sekacir. Nah niku sing nomor 3. Nomor 4 ya murru ala sirati kal barqil khatib. Besok ngliwati siratal mustaqim laksana petir menyambar secepat kilat. Ayo bendak suwi-suwi di siratal mustaqim jamaah mungkin jadi ada jamaah. Makanya jamaah yang paling utama di masjid. Kenapa? Masjid itu kan soyos akeh jamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pula pahalanya. Sing nomor 5 sampai jam berapa ini? Dikasih waktu. Dan saya Pak, kalau diparingi waktu sampai jam berapa? Jangan bebas, enggak ya kenal. Ya, ini ada kurikulumnya. Rupun apa terus nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
sing nomor gangsal yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Allah memasukkan ke dalam surganya dengan tanpa diperiksa dan tanpa disiksa. Masya Allah, luar biasa. Mlebu surga ndak usah pemeriksaan amal, yaumul hisab lolos. Malaikat yang lain dihisab, diperiksa, saya kok enggak wes terus terus semen jam anti sampean Baitur Rahman Ruman Sumber Taman. Oh terus niku bro, kenapa jamaahnya rajin, ada catatan semuanya Sumber Taman ya, terus semua ndak usah diperiksa. Nek wong kuwi ra diperiksa ora usah disiksa, langsung pakai jalan tol. Duniku enake wong jamaah, dan itu masuk kualitas, masuk pada kualitas sholat kita, yaitu salah satunya dengan jamaah. Kuantitasnya apa? Menambah dengan sholat nawafil, sholat sunnah, kuantitasnya juga ditambah, bukan hanya kuantitas ditambah. Sing maune ndak tahu sholat qobliyah ba'diyah, saiki tambahno sholate qobliyah ba'diyah ben ono oleh nawa Isra Mi'raj. Dawe Kanjeng Nabi kalau tak keliru di dalam kitab Nasilibat disampaikan pro. Sapa wong sing salat saben dinane 12 rakaat, barang siapa yang setiap harinya sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah 12 rakaat, maka Allah mencatatkan, Allah membangunkan baginya sebuah istana di surga. Bayangkan saben dina digawe no istana 12 rakaat kanggo bangun, materiale 12 rakaat. Ayo dihitung sing dijupuk, sing napa yang muakkad saja sudah, yang dikuatkan. Nggih, para sunnah muakkadnya kalau subuh ada qobliyah subuh 2 rakaat. Ojo sampai kok sholat ba'diyah subuh. Ya hukumnya haram sholat ba'diyah subuh. Kok jenengan saking pingine ganjaran, Pak. Yang lain imami medun sholat usalli sunatan ba'diyah tasbih. Lu keliru, aji keliru, tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada. Saking pinginnya surga, tidak ada. Yang ada subuh qobliyah. Sekali lagi, ojo sampai jenengan ketinggalan qobliyah subuh. Allah tuh tidak menjelaskan piro ganjarannya sholat subuh. Allah tidak jelaskan. Saking gedine ganjaran sholat maghrib piro ganjaran, enggak. Tapi Allah yang dijelaskan apanya? Sholat sunnahnya. Sholat sunnah qobliyah subuh dengan super ganjarannya. Ganjarannya khairun minat dunya wa ma fiha. Ganjarannya qobliyah subuh Allah berikan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal isinya dunia di dalamnya ada perusahaan pesawat, ada perusahaan kapal laut, ada perusahaan kereta api, ada perusahaan Alphard. Coba jenengan sholat dina songi tak sediano Alphard di Jakarta, ambil sendiri. Kira-kira mampu tidak sholat sehari semalam? Mampu, sholat mana hebat. Padahal hanya satu Alphard orang. Dikongkos dino sebelum gelap. Sedangkan Allah berjanji melalui Rasulnya, sholat qobliyah subuh diberikan pahala lebih baik, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Korak gelem kebangetan, terlalu. Mulai eman-eman, wes, nggak usah segrelas, pokoknya qobliyah subuh ojo sampai ditinggal. Supaya lebih berkualitas qobliyah subuhnya, Mbah Mun sering nyampaikan
Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Caranya sholat qobliyah subuh iku rakaat sing pertama maca napa alam nasyr, sing rakaat kedua alam kamu. Nggih para man qara alam wa alam salima minal alam. Sapa wong sing maca alam karo alam, jadi itu yang dimaksud qobliyah subuh niku sing dimaksud. Ini keterangannya Mbah Mun Maghfurlah. Sapa wong sing maca alam karo alam, rakaat pertama alam nasyra, rakaat kedua alam taro, salima minal alam. Maka dia diselamatkan oleh Allah dari alam. Alam ada dua, alam dunia dengan alam akhirat. Dan terus kualitasnya biar bertambah qobliyah subuhnya, ayo mulai ikut dipraktek. Qobliyah subuh rakaat pertama alam nasyr, rakaat kedua alam taro. Loh, kualitasnya hebat. Nah ini pesenin Mbah Mun. Ya dilakoni, insya Allah jenengan UDP nanti akan berbeda. Kok dengung terus, jaluk leren nih paling. Kode alam nih, jaluk leren nih. Napa niku nggih anu nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, biasa pun. Sudah. Terima kasih operator. Nggih niku para hadirin. Subuh rong rakaat, ayo rolas. Duhur papat. Jadi nek niru Kanjeng Nabi, muakkad semuanya, qobliyah dan ba'diyahnya. Kanjeng Nabi itu qobliyahnya 4 rakaat, 2 salam. Ba'diyahnya 4 rakaat, 2 salam. Itu Kanjeng Nabi. Berarti qobliyah papat, duhure papat, ba'diyah papat. Pinten? Rolas rakaat pro rawuh. Nek niru Kanjeng Nabi. Jam rolas awang. Kuat jenengan sholat rolas rakaat. Sholat raweh niku salat. Yo ora diri. Nek arep niru Kanjeng Nabi niku. Nek njopo pas-pasan qobliyah loro, ba'diyah loro, berarti 4 kan? Dengan subuh tadi 2, berapa sudah? 6. Rolas. Kurang pinten? Kurang 6. Asar. Asar itu qobliyah asri. Usolli sunatan qobliyatal asri. Kalau bisa jenengan rutin qobliyah asar papat kok iso, maka jenengan diselamatkan dari api neraka. Nek qobliyah asar papat tapi rutin. Pun jenengan ndak usah njopo papat, kanggo genepi sing rolas. Qobliyah asare loro. Berarti pinten? 8 kurang papat. Sakniki ba'diyah maghrib yang dianjurkan itu ba'diyahnya. Tapi jenengan sholat qobliyah maghrib boleh, dibolehkan jenengan sholat qobliyah maghrib. Tapi ikut yang muakkad, yang dikuatkan saja. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, berapa? 10. Isya sama dikuatkan qobliyah dengan ba'diyah. Coba salah siji, ba'diyah mawon. Ba'diyah isya loro meneh rolas genep. Langsung malaikat sibuk membangun istananya jenengan ada di surga. Masya Allah, 12 rakaat. Rugine tak dilakoni para rawuh. Nek pun kulino para rawuh, eman ya Allah, aku ndek utang rasane yo nek ndak salat itu. Seakan-akan punya utang. Kenapa? Sudah istiqomah. Itu namanya kualitas, apa kuantitas. Kuantitas sholatnya juga ditambah, bukan hanya kualitas, kuantitasnya ditambah. Kalau bicara kuantitas sholat, ya sholat sunnah. Njur maghrib ditambahi papat. Nek ngono maghrib tak tambahi papat, kualitas benebat itu ndak boleh para hadirin. Nggih, niku para hadirin. Pon niku ilmune kualitas sholat, SRW-nya, syaratnya wudhu sampun. Nomor loro rukune. Saya tanya, menutup aurat itu masuk
syarat nopo rukun, Bu. Ibu-ibu kan jamiah ta'lim. Menutup aurat pun nganggo mukena ngeten mawon pun. Atau pakai baju gitu aja kan menutup aurat. Itu Bu masuk syarat apa rukun sholat. Nah itu jamiah taklim saya nggak akan tanya. Jamiah taklim Ar-Rahmah gitu. Masuk syarat apa rukun menutup aurat. Menawi mboten syarat nggih rukun Ustaz. Akeh-akeh ngono jawabane lah wong anake takon ra ngerti. Bu, ini ada pertanyaan Bu. Ya nah apa le? Ini menutup aurat masuk syarat apa rukun? Alah, Ustaz ngono ae. Yang tidak rukun ya syarat Oh ya itu apa? Loh, ibu kok bingung, Bu? Ibu udah ngaji, wajib ya nih, wong biyen pelajaran dulu, sekarang lupa dah. Kayak anak yang ngomong, berarti ibu dapat cerdas dia. Orang-orang ini. Kenapa? Sebabnya tidak tahu bedanya antara syarat dengan rukun. Tapi nek jenengan paham bedanya, maka jenengan spontanitas akan bisa menjawab. Walaupun bangun tidur bisa jawab. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu seluruh kewajiban yang harus dikerjakan sebelum ibadah. Sebelum. Itu namanya syarat. Sedangkan rukun seluruh kewajiban yang harus dikerjakan di dalam ibadah. Contohnya ibadah sholat. Lah sekarang menutup aurat nganggo kelambi niku masuk rukun nopo syarat? Rukun nopo syarat? Leres syarat Bu. Nggih, ini dapat kaya nggih. Besok ngambang. Oh leres. Oh alhamdulillah. Leres berarti menutup aurat masuk syarat karena dikerjakan sebelum ibadah, bukan dikerjakan memakai baju contohnya. Pakai baju ketika sholat. Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Nih, perhatian bapak-bapak. Sholat memakai baju tidak sah. Katanya ibu tadi. Sholat nganggo sarung tidak sah. Hati-hati. Mulai toko gini. Oh, sopo usate aliran nalon. Jadi enggak. Padahal ibu-ibu yang jawab. Bu, sholat pakai baju gimana? Tidak sah. Sah jadi ibu-ibu. Sholat pakai sarung? Tidak sah. Pakai celana, dasar. Terus, aku apa terus? Ngambek dia. Langsung ilmu, ya aliran keras ini. Ini namanya tidak mengerti moderasi beragama. Nih gue hadirin. Padahal sampai nojo ngomong ngono, saya dipraktek nih. Saya cari ini sampean aliran keras. Yang jadi bener kan? Nek sholat nganggo sarung ya rasa. Aku sarung nggak sah, terus nganggo apa? Asik, sabar kok sabar. Saya praktekkan ya. Allahu Akbar. Pamane aku dari sampean, Kang aku nganggo sarung kan. Setelah Allahu Akbar. Sapa ndak kok rasa wong salat nganggo sarung. Lah iya kan. Salat nganggo sarung, sapa ndak Kang? Rasa. Nah, kan? Jadi sampean mau aliran keras kan. Salat nganggo kelambi kan? Salat nganggo kelambi. Allahu Akbar salat dhisik. Terus nganggo kelambi. Ya ndak sah. Ah, bener kan? Sholat nganggo kelambi dasar. Sholat nganggo celana kan? Waduh, dasar. Dia mau sholat nganggo celana. Wah, hebat. Berarti cerdas bro. Makanya, ojo langsung jawab itu aliran keras. Dicerna dulu, dipraktekkan dulu baru paham. Nah, itu namanya syarat. Ibu-ibu lagi, ini takut bapak udah keliru. Ternyata aku ibu-ibu. Kalau menghadap kiblat Bu. Menghadap kiblat itu rukun apa syarat? Ah, kan bingung kan? Padahal teorinya sudah paham. Menghadap kiblat itu rukun apa syarat? Sebelum gitu. Bukan sholat dulu terus cari kiblat. Allahu Akbar. Ustaz, keliru Ustaz. Oh, nggih, matur nuwun. Berarti cerdas jenengan. Menghadap kiblat itu masuk syarat. Golek ono dhisik kiblate baru takbir.
Jangan takbir dulu baru cari kiblat. Nah, ini berarti paham jenengan dulu. Satu lagi, membaca Fatihah Bu, masuk syarat apa rukun? Wow, sentak orang Rabu cerdas. Ono oleh kualitas nih. Oh, ada bedanya nanti setelah ngaji dengan sebelumnya. Lah, kalau membaca Fatihah masuk rukun karena dikerjakan di dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun rukun niku terbagi menjadi 3. Ada rukun kolbi, rukun yang ada di dalam hati, ada rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan, ada rukun yang berupa nopo? Rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Ketiga-tiganya jenengan harus paham, jenenge kualitas. Saya akan mencocokkan, sebenarnya saya tidak mau bicara ini tadi dari rumah. Kok mau coba kurikulum akhirnya saya berbeda sudah. Tadi saya dari rumah tidak mau menyampaikan ini. Kok setelah baca banner, setelah ada kurikulumnya tadi Pak Jam, ya sudah, beda narasi sudah. Lan niki para rawuh, carane pripun? Rukun kalbi, rukun sing nang jerone ati. Apa rukun sing nang jerone ati? Hanya niat tok. Apa definisinya niat? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang harus bersamaan dengan pekerjaannya. Artinya apa? Jenengan ketika takbir Allahu Akbar, atine kudu obah. Obah apa? Nganggo niat diterjemahkan boleh Bu. Contoh salat maghrib makmum. Niat saya salat ada 3 yang harus jangan ditinggalkan. Niat saya salat fardu, ada kata-kata fardu. Maghrib 3. Niat saya salat usolli fardu fardon. Terus nama salatnya. Oke, 3 ini jangan sampai tertinggal. Niat saya salat fardu maghrib. Tambah dewi ini makmum kata Allah. Itu harus bersama, itu diucapkan oleh hati. Terus lisannya mau takbir. Makanya imam itu takbirnya agak panjang. Kenapa? Karena di sini baca takbir, di sini baca niat. Allahu Akbar, selesai. Niat saya sholat fardu maghrib makmum karena Allah. Sudah selesai, singkat. Gerakan hati itu lebih cepat daripada mulut. Allahu Akbar. Lah orang kalau tidak ngerti, imame mau takbir didawak-dawak nih. Aja mulang jeng, male tahu cak khusyuk, male tahu cak apa bacaannya bagus. Allahu Akbar. Nggih, dudu ngono Bu. Niku imame maca niat, mulakno didawakne takbir. Allahu Akbar. Selesai sudah. Duh, aku nek sing ngerti bro ya sudah. Usalli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan cong Allah. Ketara ndak ngerti bro. Ndak ngerti nang carane. Maka nun niati al-qalbu cari kitabe. Nggone niat iku nang jero ati. Wa talaffudu biha sunnatun, melafatkan niat hukumnya sunnah. Saya ulang, melafatkan niat moco usolli neng jero wudu moco nawaitul wudu niku hukume sunnah Bu. Jenengan mau sholat gak usah baca usolli, terburu-buru mau makmum mamanya, langsung berdiri Allahu Akbar, sah. Kok ana sing negur, yuk sik mawa kurungu sampean teko langsung muncul takbir, gak muncul usolli sampean yuk benes gak usah. Nah ini kok iso aliran opo sampai ndak maca usul ini? Wis gak apa-apa jare aku wis. Lah maca usul ini ku hukume sunnah, dilakoni oleh ganjaran, ra dilakoni ra apa-apa. Ada orang wudu langsung basuh wajah. Nggih para hadirin, ndak baca nabi itu wudu ndak masalah. Terus Ustaz, kalau baca niatnya waktu wudu kapan? Waktu membasuh wajah. Nggih jenengan basuh wajah, atine minimal niat saya wudu karena Allah, minimal. Atau niat saya menghilangkan hadas kecil karena Allah, sambil
meratakan air ke wajah, hatinya bergerak, niat saya wudhu, kata Allah. Jangan sampai jenengan nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, hatinya tidak niat, tidak sah. Walaupun mau baca nawaitul wudhu ping 1000, keng atine ndak obah niat, ya ndak sah. Nah ini makanya kualitas, karena kita bicara kualitas. Itu rukun napa? Rukun kolbi. Pun nggih. Napa malih? Satu lagi. Kalau sholat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, kalau wudhu harus bersamaan dengan membasuh wajah, kalau mandi besar, karena ibu-ibu kan tiap bulan mandi besar. Bapak-bapak tiap hari apa tiap bulan? Tiap hari. Aku tidak saben dino. Nggih, bapak-bapak tiap hari kata nyambung, kalau ibu-ibu tiap bulan, bapak-bapak bendino. Ibu-ibu ketutno saat jadi ya wis padha wis. Piye carane nek mandi besar? Mandi besar itu tidak ada urutan, tidak ada tertib. Harus dari kepala dulu, tidak ada. Bebas dari mana saja. Nggih, mula nih karo Kanjeng Nabi nek arepe mandi besar disunahkan wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Ben ndak kram. Ya harus wudhu dulu para hadirin. Biar ndak kram, jangan langsung disiram, jangan. Ini karena sudah anggota wudhu ini untuk menstimulan seluruh anggota tubuh. Baru jenengan mandi besar. Kalau jenengan mau dari kepala dulu, maka non saya jenengan kalau mandi besar pakai shower apa pakai cebok? Cebok. Ya cebok. Nggih, pakai cebok, pakai siwur. Nek nganggo cebok, saya Bu. Jangan dibuke. Nggih dicurno alon-alon. Nganggo bahasa Jawa mawon pun atau bahasa Indonesia. Dicurno alon-alon kudu bareng. Niat ingsun adus kanggo ngilangke hadas gedhi lillahi taala. Pun bareng karo ngecurni banyu. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Airnya habis, niatnya selesai. Baru jenengan meratakan air ke sekujur tubuh. Jangan begini, siap ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Cebor. Makin nggak bisa gede orang-orang berhati. Dasar, kenapa? Tidak ada niat dalam hati. Sing penting niat jero hati. Ustaz, kalau dingin dari kepala gimana Ustaz? Dari kaki dulu boleh, kaki dulu boleh. Ya udah, non saya wajib di sini, non saya. Yang kanan dulu. Kalau kaki atau kanan, tangan kanan dulu. Dicurno. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah selesai airnya sak cebok, baru meratakan air. Begitu caranya. Niku para itu kualitas. Ayo, itu namanya rukun kolbi. Sudah. Salat sudah bersamaan dengan takbiratul ihram, wudu dengan basuh wajah. Niatnya dalam mandi besar, basuhan yang pertama. Dari mana dulu? Bebas. Pun paham. Paham nggih, Bu? Lanjut nomor pun, jam itu nih. Saya ada bawa jam. Lebih ini sudah 1 jam saya sudah. Belum dibel, siapa nih ngebel? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun saniki rukun nawa. Rukun fi'li. Cepat-cepatan mawon pun. Bu, rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan atau perbuatan dalam sholat. Yang pertama, kalau mau sholat, pandangan ke tempat sujud, ojo nyawang selama sholat. Tidak boleh ngelirik kanan kiri, tidak boleh. Awalnya mendukur. Rasulullah paling gak suka kalau orang sholat, maka Rasulullah akan dilaknat katanya. Rasul, kalau ada orang sholat, boleh mendukur. Nggih, orang-orang jangan. Taruh delok cecok. Cecok erek lah, jangan. Nggih, pandangan ke tempat sujud selama sholat. Tidak oleh. Usop korek, kiwa tengen korek, tidak oleh. Bahkan ada makalah, ada yang menyebutkan kok sampai weruh jenengan sopo sebelah jenengan weruhnya jero salat, bukan sebelum. Kalau sebelum tidak masalah. Dalam salat jenengan keliling, Pak Haji Sanusi sebelah Gus Ijen siapa? Lah kalau sampai tahu siapanya di sebelahnya tidak sah salatnya. Itu ada yang berpendapat seperti itu, saking ngati-hati nih sholat.
jenengan arepe melu monggo, ndak melu monggo, ndak usah mikir itu hadisnya hadis sahih apa mutawatir, ndak usah. Yo melu yo monggo, kan kualitas. Kita bicara kualitas. Nggih, pon pandangan ke tempat sujud, terus tidak boleh bertumpu pada satu kaki, Bu. Saya bilang Ibu terus, Pak, saya bukan meremehkan jenengan. Nek takon nang jenengan kok jenengan ndak bisa, saya malu, Pak. Nek takon ibu-ibu ndak bisa, bapak-bapak kan ndak malu. Nek bukan saya mereka, Ustaz kok ibu-ibu kok dikira aku bodoh, mboten. Persiapan karena sing ngomong ngelanang. Pon, tidak boleh berdiri bertumpu pada satu kaki, contoh. Gaya nih orang. Kok kesel genti mana sih tadi? Raoleh sholatnya tentu. Ya harus bertumpu pada dua kaki. Ya, tidak terlalu merenggang, saambane sajadah. Nggak usah, karena suruh merapatkan usah, nggak usah. Nggih, para hadirin. Menurut Syekh Habib Lutfi sering menjelaskan itu juga. Terus sinten Gusmus, aku ngomong sholat kok nanti mesti terang ngono sikil ukar nih koyo wong homo ae jemuan. Nih, ra usah ngono. Yang penting tidak terlalu merenggang, tidak terlalu merapat, sedang saja. Pun nggih, tempat sholat mengangkat tangan hadwa mangkibai sebatas pundak. Piye carane ngukur sebatas pundak wong ra ono kacane? Jare kiai biyen, kiai kuno, sing penting le jempolanmu ke kedemek kuping. Lah posisi tangan tidak terlalu merapat, tidak terlalu merenggang, sedang. Allah Akbar, yang penting menyentuh. Niki berapa? Dan mikir. Allah Akbar. Terus diletakkan di atas pusar di bawah dada. Nggak usah nguen. Yes, takbiratul ihram medeni. Allah. Sing nyawang lho, wangil yo salat yo. No, ini ono sing kebangetan, ono sing kebangetan salat. Allah. Si. Aku tak milih kowe ae, enggak. Kok enak salat gua ya diuntir-untir. Raus sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sampean kaya dene sampean nyawang aku salat. Pun biasa mawon. Kono sing kaya ngono, pun boten usah jenengan protes. Semua orang punya ilmu masing-masing. Sing penting tetap jaga kerukunan. Jangan saling menyalahkan. Itu prinsip itu ya. Nanti jenengan pusing beneran, pusing berjojo. Jarene Quran wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'um mimma ta'malun. Ketika ada yang berbeda dengan kita, katanya Al-Qur'an ya, maka katakanlah kepada yang berbeda itu, amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Kamu tidak akan pernah bertanggung jawab apa yang aku lakukan, aku pun tidak akan bertanggung jawab apa yang sampai lakukan. Lah ini gila para hadirin. Jadi seperti rel kereta api seiring sejalan walaupun tidak pernah ketemu. Itu kehidupan. Ndak takutnya nanti neng Masjid Baitur Rahman, woi ngono, gue cari nusa di daus. Itu punya ilmu sendiri. Yang penting kita semuanya punya ilmunya dan syaratnya sudah jelas. Ya, di atas pusar, di bawah dada sudah. Antar hudaku al yadil yusra, hendaklah memegang pergelangan tangan yang kiri. Yang dipegang pergelangannya, bukan di sini, bukan di sini, pergelangan. Kalau Habib Umar, para hadirin, ya sering mencontohkan, kalau sedekap hanya 2 jari yang tidak ikut sedekap. Kenapa 2 jari? Zaman biyen saya pernah menjelaskan seperti ini. Oh, Ustadz Melu Prabowo, mboten para hadirin. Ya, karena saya bilang begini para. Saya lupa kepada politik. Nggih para rawuh, ini lambang syahadat la ilaha illallah syahada anna Muhammad Rasul. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Makanya ono wong nek foto mesti ngaten. Kenapa kok gitu? Apa namanya bahasa Inggrisnya Ustaz? Peace. Peace nggih para rawuh. Napa artinya peace? Peace itu apa?
damai. Orang hidupnya akan damai kalau dua kalimat syahadatnya kuat. Nah, makanya ini kudu ngerti nak ilmu nih. Ini gue orang-orang pon. Allahu Akbar. Sudah saya gerakannya saya. Kemudian ada 4 mengangkat tangan ketika takbiratul ihram 1. Kemudian yang kedua ketika dak rukuk mengangkat tangan sampai sini lagi. Kemudian yang ketiga ketika i'tidal mengangkat tangan. Yang keempat ketika bangkit dari tahiyat awal. Tahiyat awal duduk iftirash. Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Selain itu tidak ada mengangkat tangan. Ya, Rasulullah mengingatkan ono 4 panggonan. Takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal, bangkit dari tahiyat awal. Itu mengangkat tangan. Pun nek mengangkat tangan ketika i'tidal yang saya sering perhatikan hanya begini. Amin Allah. Nah ini tahu, nah ini dah salah, dah. Apa ini orang? Ada ndak daerah sini? Kalau ndak niat, Allah. Iya, ini. Lah itu ngangkat tangan itu tetap Rabu. Sami Allah liman hamidah. Tapi hati-hati nggih, non saya wajib. Non saya wajib teman nggih. Ya ini mengangkat tangannya jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh, Sami Allah liman hamidah. Ini 3 kali berturut-turut batal salat jenengan. 1, 2, 3 batal. Dalam salat tidak boleh bergerak satu anggota badan berturut-turut 3 kali. Lah saat nek gatel jur piye nek gatel? Lah nek gatel ojo anggota badan begini, maunya sini yang gatel. Siji, loro, telu batal. Kok sik gatel? Walah suwen. Jangan loh. Maka ada ilmunya. Gimana? Jangan satu anggota badan. Hanya bagian dari anggota badan. Apa itu? 1 jari. Kalau hanya 1 jari bawahnya sini yang gatel, lebih 3 kali, 5 kali boleh. Tinggi mengatakan mawon. Kini sekali mawon. Tapi kan gini mawon sih udah kita. Ono meneh kadang sing gatel ngisor-isor, walah suwen mampir ae. Ya, nek enggak oleh ora diri. Ya sudah, saya praktekkan. Sami Allah liman hamidah. Nah, maka ada imam itu langsung berhenti berorang. Terus Allahu Akbar. Kalau bisa lutut dulu yang diletakkan. Kalau tidak bisa boleh tangan dulu. Karena hadis Rasul 1 bagian tangan dulu, 1 bagian lutut dulu. Pilih terserah jenengan. Ya para rawuh, lutut dulu kemudian meletakkan tangan. Ketika sujud ada 7 anggota yang harus menyentuh lantai. Apa saja? 1, ini dihitung 1 karena Rasulullah jangan lupa hidung harus menyentuh 1. Makanya kopiahnya orang mau sholat itu harus diangkat. Kenapa? Karena jabah dahi harus menyentuh. Kalau di luar sholat yang bagus kopiah itu seperti ini, separuh. Tapi kalau mau sholat diangkat. Nah ibu-ibu nggih iketin sholat rada dhuwur. Lah nek ning jabane salat ya mboten apa-apa ikete rada separuh dahi tidak masalah. Nggih, mboten pareng menutup. Makanya diangkat. Biar ini tersentuh. 1, 2, 3 telapak maksud saya. Dan saya tidak boleh salatnya seperti ini. Kenapa kok salat gini? Nggih para hadirin. Anu Ustaz masjidnya kotor. Enggak boleh salat begini para nggih. Salat yang seperti ini tidak boleh. Gimana? Harus menyentuh semuanya, diletakkan semuanya. Kemudian para tidak boleh meletakkan hastanya. Ya Rasulullah kalau meletakkan hasta itu kata Rasul seperti nun sewu, seperti kayak segawon. Apa segawon? Apa segawon ini? Ya anjing. Coba lihat anjing kalau duduk kan seperti ini. Makanya Rasulullah tidak boleh. Ya, jadi gimana para hadirin? Ya sudah, kalau sujud hanya telapaknya saja yang menyentuh. Pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jari-jari kaki harus menghadap kiblat. Ini para hadirin harus seperti ini. Oh kelihatan ya jenengan. Harus menghadap kiblat. Tidak oleh sujud
Ada orang sujud itu sudah siap-siap mau duduk Robby Firly, ini sujudnya. Penting itu banyak yang nggak pakai gitu kan. Non sewu nggih, non sewu. Ketika sujud para rawuh para hadirin, semua jari-jari menghadap kiblat para rawuh. Karena ada yang saya perhatikan, kadang ada orang sholat itu sudah siap begini para rawuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini keliru nih. Ya semuanya menghadap ke kiblat ketika sujud. Gini karena ini anggota sujud. Dan menurut ilmu kesehatan bro, jari-jari ini ternyata terapi bro. Semua saraf itu ada di pangkal sini, makanya ditekan. Terutama yang punya migrain bro, yang punya kolesterol tinggi. Lagi, kalau sujudnya sing rada suwi bro, jadi. Kenapa sering migrain? Sujudnya kurang suwi, sujudnya kurang lama. Ya coba sujudnya subhana rabbil a'la dimaca ping 3. Jadi kan kadang sub nih ngaten mawon pun Robby Firly. Allah akbar mone traweh. Kemudian nek traweh cepet mboten. Oh enggak ya, sedang-sedang ya, sedang-sedang ora tahu. Biasanya sing dipilih niku sing napa sing patas. Kalau dileces itu. Sapa imame? Bisa tas kamu melu aku. Kalau saya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tidak terlalu lama, sedang. Terus duduk ada dua, ini duduk iftirosh. Kalau bisa ayun sabari jelal yumna, hendaklah menegakkan kaki yang kanan. Kalau bisa, tidak bisa pura-pura diri, ini pun sakit deh, tidak bisa ya sudah begini. Loro sak ya wis siji wis lah. Mosok sak jempolan kan. Aku loro ya wis bagus jerit-jerit ora. Oh, sampai siji mawon loro. Siji loro ya Allah. Nggih, Allah tidak memaksa ya sudah, kalau tidak mampu ya sudah. Nggih, semampunya. Makanya jangan saling menyalahkan. Kita tidak tahu orang itu sakit apa tidak kan. Wis saenake mawon kok. Jenengan sing mampu ya wis ngene, ora mampu ya rada ngene, ndak mampu meneh ya wis siji ae. Siji kok loro ya wis tukno ngaten. Sing penting salat. Terakhir duduk tawarruk. Jadi kan kualitas semuanya tergantung. Kok iso ya duduk seperti ini, kok iso tawarruk? Nggih, carane duduk tawarruk, tangan yang kanan menggenggam. Nggih, para hadirin, tangan yang kanan menggenggam, yang kiri diletakkan di atas paha. Hanya 2 jari. Makanya Gus Dur sholat itu sampai di shooting kalau di delok astane Gus Dur. Nggih, para hadirin. Ya hanya 2 jari yang tidak menggenggam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi hanya 2 jari yang tidak menggenggam. Yang lain yang 3 menggenggam. Kalau yang kiri semuanya rata, tidak ada yang menggenggam. Ya ini para hadirin. Tahiyat. Terus fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Ya dawuh ulama, salam itu jerone salat, assalamualaikum itu tetap merono, warahmatullahi baru nang pundak. Pundak sing disawang. Cari kita supaya pipi iki ketok karo sop sing buri. Maka yang dilihat pundaknya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ikut gerakan sholat SRW. Ya kalau waktunya usahakan awal waktu. Para hadirin, karena dawuhnya baginda Nabi niku sholat di awal waktu itu Allah paling suka. Inna abal a'mal ilallah as-sholatu fi awalil waktihi. Al-hadits atau makal, sesuatu yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Keutamaannya sholat awal waktu dengan akhir waktu, laksana keutamaan akhirat dengan dunia. Nah ini dalam kitab Fadlul Amal dijelaskan juga. Jadi usahakan ayo setiap awal waktu kalau jenengan undang-undang mau teko nang Gusti Allah. Logikanya, kenapa ketika Pak Presiden mau datang,
1 jam sebelumnya sudah siap di tempat. Tapi kenapa ketika Allah mau datang, kenapa jenengan tidak segera datang? Padahal kalau ada undangan presiden 1 jam sebelum, atau bahkan 2 jam, 2 jam sebelumnya harus sudah di tempat. Dan lagi bersih lagi. Lagi bersih lagi bro. Kenapa ketika Allah ya salat diulang-ulang bro, sampai nada deringnya yang terakhir la ilaha illallah, ya Allah diulang-ulang doa meneh kok ndandang teko. Nah, makanya sering saya sampaikan, sebatas mana perhatian jenengan kepada Allah, sebatas itu pula perhatian Allah kepada jenengan. Kalau jenengan menomorsatukan Allah, Allah nomorsatukan jenengan. Jenengan galau, segera diobati oleh Allah. Kenapa? Jenengan segera datang. Jangan salahkan Allah ketika jenengan punya masalah, masalahnya tidak segera selesai. Mungkin koreksi diri, mungkin Allah datang, jenengan tidak segera datang. Duhur, ibu-ibu, saya tanya bapak, duhur mungkin kalau ibu-ibu karena sibuk jam 1, ada enggak salat duhur jam 1? Ada di sini? Bu, ada bu. Jam loro, wonten bu? Ojo nggih, sakniki ben ana kualitas saya dijaga, SRW-nya. Salat awal waktu bu, nggih perhatikan. Mulakno uripe jenengan sering galau, nggih namadan. Lah itu jangan salahkan Allah, salahnya jenengan tidak segera datang. Nggih niku bawaan para hadirin, waktunya sudah habis. Nggih para hadirin, mudah-mudahan ilmu yang sedikit Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita semuanya dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya dan menjaga kuantitas salat sunnah kita semuanya. Dan semoga kita semuanya Allah takdirkan menjadi golongan orang-orang yang sukses dunia, sukses akhiratnya. Allah takdirkan menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Ala hadirnya walikulli niyatin salihah bi judika bi karamik bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Terima kasih, kurang dan lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'ina wallahu billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.